Shalom, puji Tuhan, kita lagi ada di hari ini. Mari kita sambut dengan melandasi, dengan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Makasih Bapa atas hari ini, kami ada sebagaimana kami ada karena anugerah-Mu. Kami mau menyambut dan mengisinya dengan merenungkan firman-Mu lagi. Kiranya hikmat pengertian dari Roh Kudus menjadi bagian kami. Dalam Kristus Yesus Sang Firman kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan kita terambil di dalam Yeremia 17 ayat 9 sampai 10. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu. Siapakah yang dapat mengetahuinya? Aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin, untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Itulah firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita pada hari ini. Tema kita adalah ingat, yang dinilai Tuhan itu hatimu. Nah Bapak Ibu, dunia di mana kita hidup dan tinggal adalah dunia yang memiliki kecenderungan untuk menilai seorang dengan memandang muka, memandang warna kulit, atau melihat penampilan fisik, materi atau lahiriah. Artinya kita tidak akan pernah bebas nilai. Nah padahal Alkitab menyatakan kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia. Amsal 31 ayat 30. Dan dikatakan dalam 1 Samuel 16:7 dikatakan janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi. Bukan hanya itu, dunia seringkali juga menilai seseorang dari status sosialnya, dari pangkatnya, dari harta kekayaannya yang dimilikinya. Sehingga kekayaan menambah banyak sahabat, tetapi orang miskin ditinggalkan sahabatnya. Amsal 19 ayat 4. Perihal penampilan luar seseorang yang disebut dengan anak Sagaros. Seorang filsuf Yunani mengatakan penampilan fisik hanyalah sekilas dari apa yang sebenarnya tidak terlihat. Bahkan ukuran yang dipakai Tuhan untuk menilai seseorang itu baik atau tidak, tulus atau tidak dalam pekerjaan dan sikapnya sangat berbeda. Tuhan sama sekali tidak tertarik atau berminat dengan apa yang tampak. Sebab bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. 1 Samuel 16 ayat 7b. Tuhan juga tidak pernah terpesona dengan apa yang kita kerjakan. Tapi Tuhan begitu terpesona dengan motivasi di balik segala sesuatu yang kita kerjakan. Artinya, mengapa kita mengerjakannya? Motivasi berbicara tentang sikap hati seseorang. Mengapa Tuhan memperhatikan hati? Amsal 27 ayat 19 berkata, seperti air mencerminkan wajah, demikianlah hati manusia mencerminkan manusia itu. Nah, hati adalah dasar untuk menentukan kualitas pikiran, kualitas perkataan, dan perbuatan seseorang. Ketika hati kita bersih, maka akan berdampak positif terhadap pikiran, perkataan, dan perbuatan kita. Di dalam Matius 15:19 berkata, dari hatilah timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Amsal 4:23. Maka di dalam pergaulan, bahkan di dalam persekutuan serta pelayanan, kita bisa saja mengelabui sesama kita atau melakukan pelayanan kita dengan penampilan lahiriah kita saja. Dengan gaya, gimmick, atau memakai sesuatu yang tampak dari luar untuk menutupi hatinya. Dengan cara berkamuflase, bahkan juga kemunafikan. Namun, tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya. Sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Ibrani 4 ayat 13. Nah, sikap hati berbicara tentang ketulusan, bicara ketekunan, kesetiaan, dan pengorbanan seseorang dalam mengerjakan sesuatu. Mungkin kita dipandang sebelah mata oleh orang lain. Bahkan, kesetiaan, ketulusan, dan pengorbanan kita sepertinya tidaklah dianggap. Tetapi mari, janganlah berputus asa. Jangan sakit hati dan mundur dari persekutuan atau pelayanan. Tetaplah lakukan dengan setia apa yang menjadi bagian kita. Nah, pemazmur berkata, sengsaraku engkaulah yang menghitung-hitung. Air mataku kau taruh ke dalam kirbatmu. Bukankah semuanya telah kau daftarkan? Karena itu, mari kita sadari. Sebagaimana firman Tuhan menyampaikan bahwa Tuhan tidak pernah terlelap. Dan Tuhan tidak pernah tertidur. Dia memperhatikan pergumulanmu. Dia melihat kita. Dia selalu mengasihi
dan menjaga, melindungi, serta memberkati kita. Karena itu mari rawatlah dan bangunlah hatimu untuk selalu berkenan kepada Tuhan. Sebab ingat, yang dinilai Tuhan itu adalah hatimu. Kiranya Tuhan memberteraikan firman-Nya dan memberkati kita semua. Amin. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu, kami bersyukur. Dan tolonglah kami supaya sungguh hati kami terjaga, terpelihara, dan terus dibangun di dalam iman, kasih, dan pengharapan kepadamu. Sehingga segala sesuatu sungguh kami lakukan di dalam dan di atas dasar hati yang mengasihi dan memuliakan nama-Mu. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Demikianlah firman Tuhan hari ini, kiranya menjadi berkat. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.